Halo semuanya, kali ini kita mulai lagi untuk sesi sharing kebahagiaan. Di depan saya sekarang sudah ada Pak Weng, mungkin monggo perkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih Mas. Nama saya Weng Suwarno. Saya 64 tahun, tinggal di Magetan, Jawa Timur. Oke, ini Pak Weng kan salah satu peserta workshop offline kita. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu, dapat info soal workshop yang waktu itu ada di Jakarta ya Pak ya? Ya, Itu dari mana tuh Pak? sebenarnya saya dapatnya itu, yang dapat itu adalah istri saya. Nah, istri saya ini tidak tinggal serumah dengan saya karena dia di luar kota. Kemudian menginformasikan kepada saya untuk ikut workshop. Saya tanya workshop apa? Letting in gitu. Terus akhirnya saya dikirimkan foto flyernya, kemudian linknya. Terus saya waktu itu nanya, ini di mana ininya, lokasi workshopnya? Di Jakarta. Wah, saya kok keberatan tadinya ke Jakarta, saya jauh segitu. Saya sementara ini saya nggak pernah pergi kemana-mana. Jadi ada kekhawatiran untuk tidak bisa berangkat. Terus akhirnya saya kontak istri saya, suruh menanyakan, kalau umpamanya saya nggak bisa berangkat, bisa nggak di-reschedule lagi atau mencari lokasi WS yang kira-kira lebih dekat. Akhirnya istri saya menanyakan lagi, katanya nggak ada di Jakarta, katanya seperti itu. Soal di reschedule nggak masalah. Ya udah, kalau gitu daftarin. Gitu. Didaftarin itu ingat saya hari Jumat kalau nggak salah. Terus hari Seninnya itu dimasukkan grup. Dimasukkan grup, kemudian istri saya ngasih tahu. Di grup itu ada yang namanya Riko, Mas. Ya katanya gitu. Itu boleh tanya-tanya, apa boleh konsultasi. Oh ya, hari Selasa saya konsultasi sama Mas Riko. Kondisi saya seperti ini nih, gimana Mas Riko? Ya disadarin aja, disadarin. Malah hari Rebu itu saya sudah ada rasa panik, itu nggak bisa berangkat nih. Saya tanya Mas Riko, jawabannya udah nggak usah dipikirin bisa berangkat atau enggak. Ya sudah, saya ini. Saya kasih tahu istri saya, kata Mas Riko nggak usah dipikirin bisa berangkatnya. Oh gitu. Ya sudah, mudah-mudahan pokoknya besok bisa. Bismillah, kata istri saya gitu. Saya rencana berangkat hari Jumat. Hari Jumat, WS-nya kan hari Minggu. Betul. Hari Jumat kemudian saya siap berangkat keluar dari rumah sini. Sebenarnya waktu itu saya sudah ada tanda tanya juga. Kok badan rasanya nggak enak gitu kan. Begitu sampai stasiun Madiun, baru turun dari mobil, masuk ini apa namanya, Kereta. lapor tiket itu. Oh, ya. Habis itu saya, Mas saya boleh nggak duduk di kursi sebelah itu Mas? Kata petugas tiket, oh silakan Pak, silakan. Bapak sendirian kata, iya. Oh nggak ada yang nemenin Pak, perjalanan jauh kan. Ya saya sendiri, saya bilang gitu kan. Udah istirahat dulu Pak kata. Saya istirahat di situ, saya menenangkan diri gitu. Terus kira-kira sebentar lagi kereta mau datang, dikasih tahu sebentar lagi berangkat Pak. Mas tolong kasih tahu porter Mas untuk naikkan tas saya. Jadi porter saya itu karena orang sehat, ya jalannya kan kenceng gitu kan. Ya. Karena udah dari atas saya naik pelan-pelan, naik, ya saya bismillah ya duduk di kereta itu. Terus perjalanan sampai Ngawi kira-kira Mas. Cuma satu stasiun doang ya Pak ya? Dari Iya, stasiun pokoknya mana sampai setelah ke... stasiun Ngawi itu perut saya nggak enak. Saya sudah mikir, ya Allah, apa asam lambung saya naik lagi ini. Tanda tanya gitu, terus akhirnya saya konsultasi sama Mas Riko. Jawabannya Mas Riko hanya itu. Udah disadarin aja Pak, disadarin. Sensasinya apapun disadarin. Jadi saya duduk di kereta itu, samping saya ada orang itu, saya duduk, saya tutup pakai topi muka saya, duduk nyender aja saya begini. Sambil merasakan itu, nggak enak ini. Nggak enak, ya kebiasaan saya mungkin dalam hati saya sambil zikir aja. Sambil merasakan itu saya zikir gitu. Kira-kira itu sudah selesai dari Sragen, itu rasanya agak enakan. Mulai enak itu setelah stasiun Solo. Hmm, Setelah stasiun Solo itu sekitar 2 jam perjalanan ya Pak ya? 2 jam perjalanan kurang lebih ya. Itu udah enak, terus ngomong juga mau.
Selesai itu kira-kira di Solo Tigo, saya udah ngobrol sama samping saya. Udah enakan. Udah enak kan Rasa tuh? sakitnya udah nggak Iya, udah itu. dirasakan atau udah terlewati. Sudah terlewati. Udah ngobrol sama samping saya. Malah menjelang sampai Semarang, itu saya bisa bikin ketawa orang samping saya itu ternyata mahasiswa gitu kan. Ya mahasiswa obrolannya agak-agak menyangkut ke apa pemerintah atau politik gitu kan. Berat. Oke, setelah itu berarti sampai perjalanan kalau dari Madiun ke Jakarta biasanya kan 10 jam, 10 sampai 12 jam. Iya. Nah, tergantung kelas keretanya. Betul. Sampai Jakarta berarti H-1, Pak. Iya. Atau pas hari H. H-1 ya. malam itu saya nyampe di Jakarta jam 2 lewat 10. Dan lewat 10 dan itu selama dari Solo sampai Jakarta sudah aman, nggak ada sensasi apa-apa yang saya rasakan. Saya makan dan apa ya, makan itu kan selama ini saya selama kena asam lambung itu, saya bolak-balik harus makan. Sehari itu 5-6 kali. Jadi di tas saya itu udah di apa istilahnya kalau orang sini dibilang udah dibekalin ini. Tapi bawa sampai 5-6 gitu. Termasuk WS itu dulu saya bawanya 5, saya dibekalin 5 di tas itu. Karena begitu nyampe itu kan saya juga izin sama Mas Hari. Mas Hari saya makan dulu karena sebentar-sebentar saya harus makan. Oke. Seperti itu. Sampai Jakarta itu pun sebenarnya Pak Weng belum sempat tahu sebenarnya Mas Riko yang mana sih? Cuma sekedar dari WhatsApp aja. Belum. Belum. Pertama kali? Pertemu kali ini satu ajaib ya. Ajaib buat saya ya. Okay. Artinya pagi itu saya sudah mandi bangun lebih awal, disiapkan oleh adik saya, termasuk disiapkan nasi bekalnya itu 5 bungkus tadi. Kemudian saya habis sholat subuh, terus saya mau ganti baju, itu saya itu seperti ada suara. Kamu nanti pertama kali ketemu dengan Mas Riko, katanya. Saya sampai waktu itu merinding, apa ini gitu kan. Nah terus saya diantar adik saya kan, nyampe di hotel itu, saya itu ada rasa gemetar itu. Gemetar, ya Allah. Saya gemetarnya bisa nggak ngikutin ini kan seharian itu kan. Nah, akhirnya ke resepsionis menyampaikan ini acara ini. Oh ya itu di app, di lantai app katanya gitu kan. Terus akhirnya yang resepsionis itu nyuruh teman sampingnya. Suruh nganterin sampai lift. Saya dianterin sampai lift, saya masuk lift. Nanti turun di app Pak. Liftnya belum tertutup tuh masuk rombongan Mas Riko. Mas Riko baru berdiri di samping saya, langsung saya salami. Mas Riko, iya Pak, Bapak siapa ya? Kan? Saya yang kemarin dari Madiun. Pak Weng ya? Iya kan. Itu saya langsung spontan itu gemetar tadi ganti rasa bahagia bercampur aduk rasa deg-degan gitu. Akhirnya ngobrol Mas Riko. Saya ini rasanya kondisinya begini. Gak apa-apa Pak, udah dinikmatin. Akhirnya ngobrol sama Mas Riko. Kita cari tempat duduk Pak, katanya itu. Ngobrol-ngobrol sama Mas Riko. Setelah ngobrol itu ada perubahan perubahan rasa di badan itu. Wah kayaknya tenang, bisa ini saya ngikutin ini. Nggak lama ngobrol sama Mas Riko, terus Mas Riko karena waktu itu ada Mbak Sinta kalau nggak salah ya. Terus ada tamu lain yang datang juga ngobrol sama Mas Riko. Saya minta izin sama Mas Hari. Mas Hari saya makan dulu ya gitu. Oh ya Pak silakan. Seperti itu Mas Daniel. Jadi hari itu setelah ketemu Mas Riko itu ada rasa yang berbeda di dalam diri saya. Dan termasuk nanti saya minta izin ke Mas Hari juga, Mas nanti pada saat langsung beracara, saya mohon izin saya ini bolak-balik harus buang air, saya bilang gitu kan. Saya bolak-balik ke kamar kecil. Oh iya Pak, nggak apa-apa silakan. Tapi ajaibnya, sampai berlangsungnya acara sampai jam istirahat, itu saya nggak keluar. Tetap di ruangan. Tetap di ruangan. Dan itu tidak terganggu gitu. Kok rasa mules itu enggak. Alhamdulillah waktu itu luar biasa ya yang saya rasakan waktu itu. Jadi kalau saat itu ditanya testimoni itu saya sebenarnya belum ada testimoni, tetapi dalam perjalanan saya dari Madiun sampai ke Jakarta itu saya merasa sudah ada perubahan. Ketemu Mas Riko itu muncul rasa
optimis gitu. Karena sebelumnya saya juga pernah ngikutin apa namanya terapi-terapi begitu, Mas. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, setelah WS itu perjalanan dari Jakarta ke Madiun tidak ada kendala apapun, Pak. Nggak seperti waktu Bapak perjalanan Oh jauh. WS. Oke, Pak, kita lanjut. Saat di workshop itu kan ada beberapa praktek yang Ya, dilakukan. ya, betul. Yang paling berkesan itu apa aja, Pak? Yang berkesan itu lempar bola dan yang saya salaman sama Mas Riko. Itu berkesan banget. Iya, itu berkesan banget. Lempar bola itu ya nggak tahu itu barangkali saya termasuk yang salah satu yang beruntung ya. Partner lempar saya itu kan timnya dari apa WS itu kan Mbak Sapa itu yang baju kuning kalau nggak salah waktu itu. Nah, oh Mbak Nana ya, ya Mbak Nana gitu. Nah, ketika disaranin begitu itu saya ada ini Mas Daniel. Saya ada terus Mas ada emosi betul di dalam tubuh itu. Itu dilimpahin seperti Iya. bola itu, Pak. Kenapa kok saya ada emosi itu? Saya 7 tahun menderita. GERD ini Membatasi semuanya sudah terbatasi. Kemudian saya sudah begitu banyak menggunakan berbagai apa namanya metode terapi. Saya juga terapi, kemudian ya medis dan sebagainya. Tapi belum terpengaruh. Karena waktu dibilang untuk lempar itu ada emosi. Jadi saya konsentrasikan semua emosi itu saya salurkan ke bola itu, tak lempar gitu. Itu rasanya ada ini. Terus waktu itu kan disarankan juga bahwa kalau bisa melempar sambil periperal. Periperal gimana itu Pak? Ya periperal artinya tidak fokus. Kalau selama ini kan waktu lempar pertama kan fokus kepada orangnya gitu kan. Oh gitu Mbak katanya. Berarti saya lempar kemana aja? Boleh katanya gitu. Makanya kadang saya ngelihat orangnya tapi tak lemparnya di sampingnya gitu. Nah, sebaliknya ketika itu Mbak Nana juga gitu. Lemparnya di samping tapi saya bisa nangkap ini. Lah ini masuk periperal nggak Mbak katanya. Oh ya itu udah periperal gitu. Jadi saya nggak nengok begini tapi saya bisa nangkap ketemu gitu. Kira-kira begitu Mas Daniel. Oke, oke. Nah, ketika WS ini sudah selesai nih, Pak. Selesai WS itu perjalanan dari Jakarta ke Madiun gimana Pak? Apakah ngerasain hal-hal yang kayak dirasain ketika berangkat ke Jakarta? Oh beda jauh Mas Daniel. Saya bedanya mungkin 360 derajat ya dalam arti begini. Saya mulai 160 360 oh, kita muter ya. Oh iya, 180. Artinya berbeda itu apa? Saya sepanjang dari stasiun Jakarta sampai Madiun itu ngobrol dengan orang di samping saya. Dan orangnya mungkin orang ormas, jadi ngobrol kemana-mana oke juga gitu kan. Jadi sampai Madiun itu sampai apa namanya tidak memicingkan mata. Itu beliau dari Tulungagung atau dari Blitar kalau nggak salah gitu. Nah, terus sudah dekat Madiun, Pak mohon maaf ini saya udah dekat stasiun ini saya harus turun sini Pak. Ya udah selamat ini kan seperti itu. Jadi tidak merasakan apapun saya pulangnya itu. Sampai di rumah kira-kira 1 bulan saya nggak merasakan apapun. Nah kira-kira sudah 1,5 bulan itu baru ada sensasi-sensasi kecil yang muncul. Gitu Mas Daniel. Nah, yang menariknya dari cerita Pak Weng, jadi sebelum syuting itu kita sempat cita-cita juga. Jadi Pak Weng ini enggak nabrakin logika dengan ilmu-ilmunya Mas Riko. Jadi ya udah apa katanya Mas Riko coba dipraktekin aja. Dan hasilnya bisa dirasakan sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Yang paling terasa Pak ketika di kehidupan sehari-hari itu gimana Pak? Kehidupan sehari-hari itu pertama waktu saya masih di Jakarta di tempat adik saya kan saya lama juga 21 atau 23 hari ya di sana. Sepulang WS itu kan mempraktekin periperal. Nah saya di tempat adik saya itu nggak kenal siapapun. Nah saya kan maksud saya izin adik saya mau potong rambut. Ya kok suruh pakai motor gitu? Nggak usah kan di depan katanya pinggir jalan raya itu ada. Oh iya, maksud saya sambil jalan-jalan saya latihan itu. Saya keluar rumah sambil jalan nggak lama saya ditegur orang. Terus nggak jauh lagi ditegur. Itu pada apa? Pak, karena gitu. Saya dalam hati apa ini efek periperal kan nggak kenal semua kan. Saya kan tamu di sana kan.
sampai tukang cukurnya itu juga begitu. Selama motong saya itu ngobrol nanyain macam-macam. Saya bukan dari sini, saya dari Madiun. Loh, Madiun? Iya, nih tempat adik saya. Adiknya di mana? Di RT berapa? Dari 4, saya bilang gitu. Oh gitu, ada acara di Jakarta, saya bilang gitu. Sampai ngobrol itu, saya sampai pulang itu, ya Allah, efek periferal itu. Bersosialisasi lebih nyaman ya Pak ya? Sebenarnya iya, atau itu sebutannya bersosialisasi atau enggak. Saya banyak ditegur orang. Bahkan kira-kira mau nyampe tempatnya barbershop itu, tukang potong itu, ada bapak-bapak tua itu nunduk ke saya gitu. Lah saya kan juga kagok gitu. Bapak itu lebih sepuh dari saya kok, oh iya Pak, saya bilang gitu. Itu pun juga enggak kenal. Itu salah satu yang langsung ini ya, langsung itu. Kalau dalam kehidupan sehari sekarang ini, ya saya di rumah apa ya Mas, saya ini kan nggak ada kegiatan di luar rumah itu ya. Itu saya di rumah ya menikmatinya enjoy aja. Saya umpamanya di rumah kok lihat tanaman ini itu ada rasa enjoy aja. Ketika di rumah ini kan kadang-kadang kan harus nyapu. Ketika saya tidak nyapu karena kondisinya nggak enak itu, saya juga nggak ada pikiran ini. Dulunya itu ada pikiran resah atau nggak enak. Sekarang saya bahasanya Mas Riko, dinikmatin aja gitu. Oke. Nah tadi kan Pak Wen sempat bahas soal sakitnya asam lambung tuh. Iya. Itu kan makan kadang ada pantangan tuh. Oh banyak sekali pantangannya Banyak Mas. sekali. Iya. Nah itu mulai dibiarin atau mulai ngerasain bedanya atau gimana Pak? Oh, sudah banyak bedanya. Setelah WS ini, saya makan sudah jauh lebih terbuka. Artinya terbuka itu memang masih ada yang saya hindari. Contohnya kalau sayur-sayur yang sayur dari nangka saya masih belum, karena sudah pernah saya coba, efeknya nggak enak. Tapi yang lain-lain sudah saya masuk aja. Bakso, sambal sudah gitu. Bakso itu kan termasuk yang dihindari kalau yang asam lambung GERD itu. Itu atau mimian itu sekarang umpamanya capcay itu ya itu masuk juga, itu udah enak aja. Tiga malam yang lalu saya malah ke kedai itu saya coba, itu pertama kali ya. 3 hari yang lalu pertama lagi saya makan di kedai gitu. Seperti itu. Jadi lebih Lebih enjoy. Makan lebih santai. Kemudian kalau kita kan di sini namanya di desa kan bertangga itu kan ada acara selamatan. Dulu saya kalau nggak mepet rumah itu dulu nggak datang. Iya. Setelah ini saya ujung sana pun saya datang. Kemudian kan dikasih makan ya gitu kan. Sekarang saya makan aja. Dulu padahal ngerasa takut tuh. Takut dulu. Takut, apalagi kalau dulu suguhannya rawon itu sudah nggak berani makan. Gitu. Kalau sekarang ya rawon enak. Ya, iya, betul. Kalau suguhannya rawon enak gitu. Mungkin Pak, sebelum saya tutup, ada kesan-kesan mungkin atau ada pesan ke teman-teman yang masih ragu ikut workshop atau masih takut untuk mempraktekkan ilmu dari Mas Riko? Pertama kesan saya luar biasa ya dengan letting in-nya Mas Riko ini. Kemudian mungkin yang tadi yang disebut ragu mempraktekkan, saya ini ya walaupun tidak punya background pendidikan agama, saya termasuk ya kalau pandangan pribadi ya ini itu termasuk yang taat beragama juga, saya menjalankan agama saya itu. Artinya saya tidak melihat sesuatu yang bertentangan, gitu Mas Jani. Jadi nggak perlu ditakutkan. Saya malah gini ya. Dari mulai pulang WS itu, saya ketika sholat, ketika di sini saya itu ada periferal gitu, saya tuh air mata nggak bisa kebendung Mas. Lebih khusyuk gitu. Iya, itu saya nggak berani mengatakan itu kusuk. Nanti kalau yang nggak mengalami kan diprotes ya. Tapi saya yang mengalami rasa itu so happy gitu loh. Rasa begitu. Orang sholat itu keluar air mata. Kalau sholatnya bukan karena merasa banyak utang gitu ya. Artinya hanya sholat saja. Keluar air mata itu rasanya berbeda. Ini bicara yang rasa ya. Seperti itu. Ini Pak Wil, tadi kan jenengan bilang gitu ya. Ketika
ngobrol-ngobrol di awal tadi, di grup itu kan Mas Riko sering bilang disadari, kemudian kalau Mas Joko kan dieksperimen sendiri. Terus itu Pak Weng gimana Pak responnya saat sering dengar kata-kata itu? Iya, jadi awalnya dulu kan saya setiap ada rasa nggak enak di badan, saya tanya ke Mas Riko. Oke, Nggak enak, tanya Mas Riko gitu. Terus oke. kemudian ada di grup itu kan ada, coba berlatih, bereksperimen sendiri gitu. Iya, Lah, sekarang ini saya udah lama tidak bertanya Mas Riko ya, ada 1 bulanan gitu. iya, iya. Artinya ketika ada sensasi nggak enak tuh, saya rasakan, saya nikmatin, dan saya bereksperimen. Salah satunya kalau rasa nggak enak, kalau nggak bisa dengan duduk itu rasanya masih nggak enak, saya rebahan. Oh, Dari rebahan itu nggak lama itu sensasi hilang, malah tidur saya. oh iya, iya. Itu salah satu yang saya rasakan, Mas Hari. Gitu. Jadi di anu ya Pak ya, dipraktekkan Ya, misalnya disuruh rebahan nggak anu duduk anu iya seperti itu. turun. Oke. Seperti itu. Bahkan ini mohon maaf, itu umpamanya rasa nggak enak pada saat sholat gitu kan. Pada saat sholat itu ketika saya nggak enak, umpamanya pas lagi zikirnya aja gitu kan. Pas zikir, kalau kuat zikir saya teruskan zikir. Kalau nggak kuat ya saya sudahin. Saya sudahin, kemudian saya duduk. Saya rileks, saya nikmatin. Itu saja, Mas Hari. Dan itu efeknya ya pulih loh ya. Pulih. Meskipun saya belum pulih seperti sebelum ini ya, tetapi pulihnya sudah lumayan banyak. Gitu, Mas Hari. Ya, terima kasih Pak Weng. Ini tadi kan sempat video callan dengan Mas Riko ya, pesannya dari Mas Riko tadi hal-hal kecil yang sudah dialamin Pak Weng saat ini sering-sering aja diapresiasi. Nah, kemudian pesannya dari Mas Riko ke saya untuk teman-teman yang mau sharing kebahagiaan, ketika kebahagiaan itu kita salurkan ke khalayak lebih luas, itu akan menarik kebahagiaan yang lain. Mungkin teman-teman nanti bisa japri saya untuk saya agendakan sharing kebahagiaannya. Nah, kemudian untuk yang mau ikut workshop bisa langsung japri saya, kontaknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih Pak Weng atas sharing-sharingnya. Terima kasih, tapi boleh nambah dikit boleh? Boleh, monggo. Kalau mungkin yang punya kasus seperti saya ya, asam lambung, GERD atau anxiety, kalau memang ngikut ini, menurut saya sudah ikut saja, jangan banyak tanda tanya. Siap. Seperti itu, karena saya sebelum ini juga pernah ikut terapi-terapi yang lain ya, seperti itu. Tapi saya ikut ini terutama waktu habis salaman sama Mas Riko itu, rasa keluarnya sesuatu yang mengganjal selama ini itu kayaknya terasa gitu. Walaupun belum 100% pulih, tapi minimal kita sudah merasakan rasa optimis lah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Weng. Terima kasih Mas Hari, Mas Daniel dan tim atas kehadirannya, ini luar biasa. Saya sebelumnya nggak direncanakan, nggak dikontak ini. Betul-betul surprise buat saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Weng. Terima kasih Mas Daniel.